subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Trigona, sahabat Al-Quantani Farm. Baik sahabat, ketika kita akan melakukan budidaya ataupun ternak lebah Trigona, tentu muncul pertanyaan di dalam pikiran kita. Jenis Trigona apa yang paling cocok untuk kita lakukan budidaya di tempat tinggal kita, ataupun jenis lebah Trigona apa yang paling cocok untuk kita lakukan budidaya di lingkungan kita. Tentunya hal paling utama yang menjadi dasar pemikiran kita ketika memilih lebah Trigona yang akan kita ternak ataupun lebah Trigona yang akan kita budidayakan adalah manakah lebah Trigona yang menghasilkan madu yang cukup banyak atau lebah Trigona yang paling produktif. Tentunya hal ini berkaitan dengan video kita sebelumnya mengenai nektar, polen, dan resin. Sahabat bisa melihat kembali atau mereview kembali mengenai ketiga komponen tersebut dengan cara menonton kembali pada video yang kami tampilkan sebelumnya. Nah, adapun produktivitas madu itu sendiri tidak terlepas dari vegetasi yang kita sediakan. Tersedianya vegetasi yang melimpah sebagai sumber kebutuhannya itu akan menunjang perkembangan koloni Trigona itu sendiri dan juga dalam hal produktivitas madu, baik itu tanaman yang menghasilkan resin, tanaman yang menghasilkan polen, ataupun tanaman yang menghasilkan nektar. Nah, dari ketiga syarat utama ini, suhu dan ketinggian juga mempengaruhi perkembangan Trigona yang akan kita budidayakan. Suhu yang terlalu dingin seperti di puncak gunung yang sangat tinggi dan beberapa wilayah dingin lainnya membuat Trigona sulit berkembang. Suhu yang terlalu panas seperti di perkotaan pun juga demikian akan membuat Trigona susah untuk beradaptasi. Terlepas dari bahasan ini, kedepannya akan kita ulas sedikit mengenai jenis-jenis Trigona yang diunggulkan untuk kita lakukan budidaya. Adapun jenis-jenis Trigona yang diunggulkan untuk dilakukan upaya budidaya atau peternakan hanya beberapa jenis saja yang menjadi prioritas, yang sudah terbukti tingkat produktivitas dalam menghasilkan madu, juga kepekaan dalam adaptasi dengan lingkungan. Adapun beberapa jenis Trigona yang menjadi unggulan dalam upaya budidaya ataupun peternakan, kita bagi lagi ke dalam 3 kelompok. Adapun kelompok yang pertama adalah jenis-jenis Trigona yang menggunakan resin dengan jenis getah. Kelompok yang kedua adalah kelompok Trigona yang menggunakan resin damar. Dan kelompok yang ketiga adalah jenis-jenis Trigona yang menggunakan kedua resin tersebut, baik resin getah maupun resin damar. Nah, sebagai peternak ataupun pembudidaya, kita harus peka terhadap vegetasi yang ada di sekitar kita ataupun vegetasi yang akan kita lakukan pembudidayaan lebah Trigona itu sendiri. Sebelum kita membeli atau mendatangkan koloni, kita harus memantau atau mensurvei dulu jenis resin apa yang ada di sekitar lingkungan ataupun tempat budidaya kita. Apakah mayoritas resin getah atau mayoritas resin damar, ataupun ada kedua jenis resin tersebut. Karena ketika kita salah dalam menentukan vegetasi dengan jenis Trigona, tentu perkembangan Trigona itu sendiri akan terhambat, bahkan akan membuat koloni menjadi tidak dapat berkembang dan menuju punah. Nah, jadi hal yang penting juga ya sahabat, kita harus arif dan mengetahui jenis resin apa yang terdapat di
sekitar kita ataupun di tempat yang akan kita lakukan budidaya lebah trigona itu sendiri. Jadi jangan sampai salah kita menentukan jenis resin yang ada dan memilih jenis lebah trigona itu sendiri sesuai dengan resin yang mereka gunakan. Adapun jenis lebah trigona yang menjadi unggulan tersebut baik produktif dalam menghasilkan madu maupun adaptasi terhadap lingkungan akan kita jelaskan pada beberapa video berikut ini. Silahkan disaksikan yang sahabat. Untuk penjelasan cukup sekian sahabat. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan ataupun saran dari sahabat, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.